Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kita bertemu lagi di materi housekeeping 2 ini. Untuk pertemuan kali ini kita membicarakan tentang trolley chat. Apa sih yang dikatakan dengan trolley chat itu? Nah, ini. Trolley chat itu adalah kereta dorong yang digunakan oleh room attendant dalam proses membersihkan kamar. Jadi kereta ini berfungsi untuk memperlancar kerja dari room attendant tersebut, karena trolley chat ini untuk menempatkan semua perlengkapan untuk pembersihan kamar-kamar yang ada di hotel. Nah, kalau kita melihat macamnya, maka trolley chat itu ada 2 macam, ada yang hand trolley chat atau di jinjing gitu ya, dan juga ada yang rolling atau pakai roda gitu. Sehingga kedua troli ini berfungsi pada hotel-hotel yang berbeda juga. Pada umumnya kalau hotelnya itu melebar, kita mempergunakan hand trolley chat ini. Tapi kalau hotelnya itu meninggi seperti building seperti yang pada umumnya hotel-hotel yang ada di lingkungan kita ya. Nah, kita mempergunakan rolling trolley chat. Oke. Nah, isi dari troli tersebut diantaranya seperti ini ya. Ada bagian atas ini ya, kalau kita melihat yang ada di bawah ini adalah untuk keperluan dari guest amenities-nya. Jadi guest amenities itu biasanya diletakkan di bagian atas, sedangkan untuk bagian samping ada untuk perlengkapan towel, perlengkapan seat atau linen-linennya, itu yang bagian samping yang ada di sini. Sedangkan untuk dua tempat ini ada kantong di sini ya, ada 2 kantong itu. Yang satu yang ada di sini itu untuk dirty linen bag, tempat untuk meletakkan linen-linen yang kotor. Sedangkan untuk yang di sampingnya itu untuk tempat sampah atau container. Sedangkan untuk perlengkapan atau untuk peralatan dan bahan pembersih untuk membersihkan kamar-kamar yang ada di hotel, biasanya ada tempat atau pile di sini atau bucket ya di sini. Nah, itu kalau kita melihat di trolley chat sama seperti yang ada di sini. Nah, ada yang mengatakan linen hamper atau carpet hamper. Nah, ini. Oke. Kalau kita melihat di contoh secara real ini seperti ini. Jadi kalau di sini ada karena membawa pillow. Nah, ini adalah linen-linennya, ada di sana ada sheet, ada pillowcase, ada towel yang ada di sini. Sedangkan tadi Ibu sampaikan bagian atas adalah guest amenities. Ini perlengkapan untuk tamu-tamu bermalam. Jadi misalnya seperti bathtubnya bagaimana, berapa jumlahnya, ada shower cap dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh secara real trolley chat di situ. Nah, sedangkan isi dari trolley chat tadi apa saja? Di sini ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa yang diletakkan di troli tersebut. Yang pertama adalah linen supplies, ada desk supplies, cleaning material, dirty linen bag and waste basket. Ibu jelaskan satu-satu dari isi dari trolley chat yang ada di sana. Yang pertama adalah linen supplies-nya. Linen supplies yang ada di kamar. Jadi keperluan yang ada di kamar diantaranya ini ada linen, mulai dari linen yang dipergunakan di bed, linen yang bergunakan di bathroom, dan ada pelengkap yaitu glass curtain dan night curtain. Oke, itu mulai dari yang pertama yaitu linen yang dipergunakan di bed. Di sini ada bed skirt. Bed skirt itu adalah linen yang dipergunakan untuk menghias dari spring box-nya. Nah, ini sedangkan bed pad itu adalah untuk alas dari mattress, first sheet, second sheet, ini sheet-nya, dan third sheet. Ada juga blanket, pillowcase, dan bed cover. Ini kalau biasanya hotel mempergunakan making bed dengan mempergunakan 3 sheet. Tetapi kalau mempergunakan duvet, maka ditambah hanya mempergunakan inner duvet sama cover duvet. Nah,
sedangkan untuk towel yang ada di bathroom itu ada bath towel, hand towel, face towel, dan bed mat. Ditambah tadi yaitu glass curtain and night curtain. Ini standar kalau kita melihat ke linen supplies yang ada di hotel. Nah, dilanjut, ini adalah salah satu contoh bedroom ya. Ini adalah double bed, mempergunakan double bed. Di situ linen-linen yang dipergunakan. Nah, ini tadi Ibu sampaikan bahwa linen yang ada di bed itu mulai dari bed skirt sampai bed cover. Nah, kalau ini ada bed cover slayer, jadi tidak mempergunakan bed cover full. Seperti ini aksesoris tambahan yang ada di kamar biasanya, atau curtain ya. Nah, ini sebagai penghias dari kamar tersebut. Nah, oke. Berikutnya untuk linen yang ada di bathroom tadi, ada di situ ada bath towel. Bath towel itu handuk mandi, hand towel, face towel, dan bed mat. Nah, pada umumnya linen yang ada di bathroom atau towel-towel yang ada di bathroom itu warnanya putih, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada hotel lain yang mempergunakan warna lain disesuaikan dengan nuansa dari hotel tersebut. Ada juga hotel yang masih mempergunakan atau mempunyai ciri khas dari towel tersebut untuk menghindari kehilangan dan yang lainnya ya, mempunyai kesan luxe atau mempunyai kesan wah di dalam hotel tersebut, sehingga towelnya itu diberikan nama atau label dari hotel. Nah, ini salah satu contoh dari linen yang ada di bathroom atau towel-towel yang ada di bathroom. Kita lanjut yang kedua, yaitu guest supplies atau guest amenities di situ. Nah, pengertian dari guest supplies itu adalah semua keperluan untuk tamu, ada yang bisa dibawa pulang dan ada yang tidak bisa dibawa pulang. Kenapa seperti itu? Karena ada yang hanya dipergunakan untuk di hotel. Nah, seperti ini contoh dari guest supplies yang ada yang bisa dibawa pulang seperti bathsopnya, bath foam, shower cap, dan yang lain nanti ya. Sedangkan yang tidak bisa dibawa pulang seperti towel dan ashtray. Tetapi hotel mempunyai kebijakan yang lain sehingga untuk mengurangi kehilangan dari towel atau ashtray yang pada umumnya towel dan ashtray itu ada logo dari hotel, itu biasanya hotel juga memberikan pelayanan towel ataupun ashtray atau perlengkapan yang lain itu untuk dijual, biasanya sudah disediakan di sana. Nah, ada pemberitahuan atau disampaikan kepada tamu melalui kertas biasanya ya, bahwa di situ tamu itu bisa membeli. Nah, contohnya seperti itu. Biasanya disampaikan bahwa apabila Bapak Ibu menginginkan souvenir yang ada di hotel kami menyediakan dengan perincian sebagai berikut. Misalnya towel, kalau bath towel harganya misalnya 100, hand towel ada 80, face towel 50 misalnya. Nah, itu salah satu langkah untuk menghindari kehilangan towel yang ada di hotel. Berikutnya untuk guest supplies tadi yang ada di bedroom, di sini ada ada stationery kit, diantaranya ada amplop, kertas surat, cablegram. Kalau cablegram ini sekarang sudah tidak musim karena komunikasi yang ada ya itu sangat-sangat luas sekarang. Nah, ini kalau zaman dulu aja cablegram itu masih ada, atau telegram kalau dulu ya. Kalau sekarang hampir sudah tidak ada. Memo, ballpoint, guest comment card atau guest complaint ya, dan saving kit. Kalau guest complaint card ini biasanya disampaikan apabila tamu itu memberikan tanggapan tentang keadaan yang ada di kamar tersebut. Dan sewing kit itu alat jahit menjahit, biasanya ada benang misalnya 1 meter warna putih, 1 meter warna kuning, warna biru misalnya, terus ada kancingnya atau ada cemitinya misalnya. Nah, ini yang masuk di sewing kit dalam satu kotak kecil biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk room service menu itu adalah daftar makanan dan minuman yang disiapkan untuk tamu-tamu apabila menginginkan makanan itu dimakan di dalam kamar. Nah, ini doorknob menu itu biasanya kalau dipergunakan tamu-tamu saat mereka ingin breakfast sebelum waktunya. Nah, ini yang dikatakan doorknob menu.
Ini biasanya sama tamu itu digantung di handle pintu itu di saat malam hari. Misalnya tamu tersebut akan melakukan perjalanan sebelum waktu breakfast atau sebelum makan pagi, maka tamu bisa meminta untuk breakfastnya itu diantar di kamar. Nah itu telepon 10 card. Jadi telepon 10 card itu nomor telepon yang ada di dalam hotel tersebut. Oke, kita lanjut. Ini adalah salah satu contoh kalau seandainya guest place atau guest amenities yang ada di hotel. Nah, ini ada hotel-hotel yang memberikan atau meletakkan guest place-nya atau guest amenities-nya itu sesuai dengan tempatnya. Ada juga yang langsung diletakkan di wash basin. Salah satu contoh di sini Ibu bisa dipisahkan keperluan atau guest place atau guest amenities untuk keperluan mandi ya diletakkan di bathtub. Misalnya sekarang ada soapnya atau bath soap and hand soap, misalnya bath foam, shampoo, shower cap, misalnya bath towel dan bed mat. Kalau bed mat ini diletakkan di bawah dari bathtub gitu ya. Oke, berikutnya untuk di toilet bowl, di sini ada sanitary bag atau disposal bag ya. Untuk yang Ibu kasih warna merah di sini sanitary napkin atau disposal napkin itu kadang hotel ada yang memberikan, ada juga yang tidak. Nah, ini hand soap dan toilet paper. Sedangkan untuk di wash basin, di situ karena keperluannya hanya untuk membersihkan diri, bukan untuk mandi ya, istilahnya untuk apa ini biar badan kita atau biar wajah kita itu kelihatan fresh, maka perlengkapan yang ada di wash basin itu diantaranya ada hand soap, ada tisu, ada Kleenex, ya, ada shaving kit atau alat cukur di sini biasanya cukur jenggot ini untuk bapak-bapak biasanya, ashtray, hand towel dan face towel. Nah, perbedaannya kalau kita melihat tisu sama Kleenex dan toilet paper. Jadi kalau toilet paper tadi itu diletakkan di toilet bowl, tisu ini untuk tangan dan Kleenex itu untuk muka. Nah, ini semuanya 3 jenis tadi itu adalah sapu tangan kertas istilahnya, tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh juga ya. Jadi dari masing-masing hotel. Nah, ini Bu contohkan ada bed slippernya, ada sampo ya, ada bath soap, hand soap. Nah, biasanya ada dipisahkan seperti ini. Begitu juga untuk yang ini. Tetapi kalau kita melihat sekarang, ada juga hotel-hotel yang tidak menyiapkan per biji seperti ini ya, tapi ada langsung yang sudah diletakkan di dinding dari kamar mandi. Ada bath foam dan sampo biasanya. Yang lainnya tidak diberi. Ada juga yang seperti itu. Karena kita melihat hotel-hotel sekarang banyak yang dikatakan budget hotel. Nah, itu kalau kita melihat dari materi trolley chart, jadi isi dari trolley chart di situ, yang kalau kita melihat trolley chart itu keperluan apa aja yang akan dipergunakan di kamar, kita harus sudah mempersiapkan. Nah, selain perlengkapan atau selain guest amenities tadi, guest place atau linen supplies dan yang lainnya, kita juga sebagai room attendant harus mempersiapkan formulir-formulir sebagai penunjang untuk pekerjaannya. Di antaranya ada floor report, ada logbook, dan room boy control sheet. Jadi ketiga formulir itu nanti kita pelajari dan kita praktekkan untuk cara mengisi di saat materi formulir room section. Nah, untuk cleaning supplies di situ yaitu bahan pembersih yang digunakan untuk proses pembersihan kamar. Jadi bahan-bahan pembersih untuk penunjang proses pembersihan kamar. Di antaranya ini adalah salah satu contoh ya. Ada glass cleaner, jadi glass cleaner itu membersihkan kacanya, ada metal polish itu untuk membersihkan ada yang bahan-bahan dari metal misalnya
water heater di situ, atau mungkin di sana ada water tap hot and coolnya itu ya, keran-kerannya itu misalnya. Terus multipurpose cleaner itu untuk bahan pembersih yang digunakan untuk keramiknya, ada wash basin, toilet bowl, bathtub. Nah itu kalau kita melihat ke cleaning supplies-nya. Berikutnya Ibu masuk ke cleaning material atau cleaning equipment. Di situ ada peralatan yang digunakan dalam proses pembersihan kamar tamu. Jadi peralatan penunjangnya, baik itu yang manual ataupun yang mekanik. Nah, ini beberapa contoh. Seandainya tadi kita membersihkan kaca, di situ ada ini yang dikatakan glass wiper atau squeegees, ada bottle sprayer, ada dry cloth ya. Misalnya mungkin ada spong juga, ada water dipper. Nah, kalau untuk cleaning equipment di sini ada vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner itu yang selalu dipergunakan setiap hari. Nah, seperti itu. Itu kalau kita melihat dari isi dari troli tadi, di sana ada linen supplies, linen supplies-nya, ada gas supplies-nya, ada cleaning supplies-nya, ada cleaning material and cleaning equipment, ada dirty linen bag itu untuk menampung linen-linen yang kotor dan untuk tempat sampah. Baik, itu materi hari ini dan kita diskusikan sesuai dengan tema pembuatan project dari housekeeping 2. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.